Nomor soal 1 sampai 3. Nah, ini mencari komponen ya. Nomor 1 komponen dari vektor A. Komponen dari vektor A, ingat kalau dalam vektor komponen X ada komponen Y. Nah, kalau X berarti ini yang ke arah kanan atau kiri. Nah, kalau Y berarti yang ke arah atas atau bawah. Kalau ke kanan berarti positif, ke kiri negatif, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Yang pertama untuk vektor A, dia arahnya ke kanan atau ke kiri? Jawabannya adalah ke kiri, berarti dia negatif. Ini ke arah kiri ya. Berapa satuan ke arah kiri? 1, 2. Nah, hitungnya gini ya. Nih, dia urutnya ke sini. Nah, dia jadi 2. Kedua satuan, berarti karena dia arahnya ke kiri berarti negatif. Otomatis untuk vektor A komponennya yang pertama negatif 2. Kemudian komponen Y nya dia ke atas atau ke bawah? Dia ke bawah. Sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3. Ada 3 satuan, jadi dia 3. Nah, boleh kalau kalian menemukan bentuk seperti ini tapi tidak ada di pilihan ganda, maka kita rubah saja ke bentuk yang ada di pilihan ganda, yaitu negatif 2,3. Selanjutnya komponen vektor B adalah komponen vektor B, dia ke kanan atau ke kiri? Jawabannya adalah tidak ke kanan, tidak juga ke kiri. Jadi untuk vektor B itu komponen X-nya 0 karena dia tidak ke kanan, tidak juga ke kiri. Selanjutnya dia ke atas atau ke bawah? Jawabannya ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan, berarti komponen Y nya 4, atau kalau dibuat bentuk lain 0,4. Selanjutnya komponen dari vektor C adalah vektor C. Kita lihat lagi, dia ke kanan atau ke kiri? Dia ke kanan sebanyak 2 satuan, berarti pasti komponen X nya positif. Selanjutnya dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah sebanyak 1, 2, 2 satuan, berarti negatif. Oke. Jadi untuk yang nomor 3 ke kanan atau ke kirinya tadi ke kanan 2 satuan, berarti 2, kemudian ke arah bawah berarti negatif 2. Oke. Ralat untuk yang nomor 1 itu arahnya ke bawah ya, berarti komponen Y nya negatif. Lanjut nomor 4, diketahui vektor K 3 negatif 4, panjang dari vektor K adalah panjang vektor. Nah, sama seperti kita mencari pakai rumus Pitagoras ya, X kuadrat plus Y kuadrat kemudian diakar. Nah, X nya berapa? Komponen dari X nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah komponen Y nya negatif 4 kuadrat. Nah, jadi 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16, maka komponennya menjadi panjangnya menjadi akar 25. Berapa akar 25? 5, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 5, diketahui titik B 2, negatif 1, kemudian titik C negatif 2,1. Komponen vektor BC. Nah, BC berarti komponen C dikurangi komponen A. Oke, kita langsung aja. Komponen C dikurangi komponen A berarti XC min XA. XC min, kok A sih? B ya. XC min XB, YC min YB. XC nya berarti negatif 2 dikurangi XB nya 2, YC nya 1 dikurangi YB nya negatif 1. Tinggal dihitung negatif 2 dikurangi 2, jadi negatif 4,1. Min ketemu min, plus 1 plus 1 2, jadi
komponen vektornya adalah negatif 4,2 yang E. Lanjut nomor 6, berdasarkan soal nomor 5, panjang vektor BC adalah tadi nomor 5, bisa diketahui bahwa komponennya negatif 4,2, berarti panjang vektor BC itu akar negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Negatif 4 kuadrat berarti 16 ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan akar 20. Akar 20 bisa kita sederhanakan. 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Nah, 2 ini punya pasangan. Berarti yang tidak punya pasangan cuma 5. Maka yang 2 ini keluarkan dari akar, yang 5 tetap dalam akar. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 7, diketahui vektor K 9, negatif 3. Vektor kolom dari vektor K adalah, nah gampang banget, ini vektor K ini vektor baris, maka vektor kolomnya tinggal dibuat kolom. Nah, selanjutnya nomor 8, diketahui vektor N sama dengan 4,6 vektor basis. Nah, vektor basis itu yang ada IJK-nya. Karena ini vektornya R2, jadi dia hanya I dan C. Mana yang ada I dan C-nya? Yang C. 9, diketahui vektor C 6, negatif 2. Panjang vektor C adalah, nah panjang masih sama dengan yang tadi ya, akar 6 kuadrat nih ya, komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat 36 ditambah min 2 kuadrat 4. Jadi akar 40. Akar 40 bisa kita sederhanakan dengan cara 40 dibagi 2, 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Nah, yang punya pasangan yang mana? Nah, ini yang punya pasangan, sedangkan 2 dan 5 tidak punya pasangan. Maka 2-nya keluar dari akar. Nah, 2 dan 5 ini kita kalikan, 2 kali 5 10, masukkan kembali ke akar. Jadi 2 akar 10, jawabannya yang E. 10, diketahui vektor C sama dengan 6, negatif 2, inverse dari vektor C. Nah, inverse dari vektor C berarti vektor negatif dari vektor C. Cukup dikasih tanda negatif di depan. Nah, vektor C inverse-nya berarti negatif 6 min 2. Negatif ketemu 6 jadi negatif 6, negatif ketemu negatif 2 jadi 2. Jadi inverse-nya adalah negatif 6, 2. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 11, diketahui vektor C 6, negatif 2. Vektor satuan dari vektor C adalah, ingat rumus vektor satuan. Jadi vektor C dibagi panjang dari vektor C. Vektor C-nya 6, negatif 2. Panjang dari vektor C berarti tadi yang di awal ya, di nomor 9. Panjangnya itu 2 akar 10. Nah, kita bagi masing-masing satuannya ini. 6 dibagi 2 per 10 berarti 6 per 2 akar 10, negatif 2 per 2 akar 10. Kemudian karena masih ada akar di bawah, maka kita buat bentuk rasional. Kita rasionalkan. Yang pertama nih, nah, 6 per 2 akar 10 kita kalikan dengan akar 10 per akar 10. Ini biar jadi rasional ya. 6 kali akar 10 berarti 6 akar 10 per 2 akar 10 kali akar 10, akar 10 kali akar 10, 10, 2 kali 10, 20. Kemudian kita coret-coret, sama-sama bisa dibagi 2. Coret-coret 3, 10. Jadi 3 per 10 akar 10. Berarti yang atas ini 3 per 10 akar 10. Selanjutnya yang bawah juga kita rasionalkan. Negatif 2 per 2 akar 10 dikali akar 10 per akar 10 sama dengan 2 kali negatif 2 akar 10 dibagi
2 kali 10 20. Coret sama-sama kita bagi 2. Negatif 2 bagi 2 negatif 1. 20 dibagi 2 10. Jadi 1/10 akar 10. Negatif ya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 12. Diketahui vektor C sama dengan 6 negatif 2 dan vektor F 4 negatif 1. Nilai dari C plus F. C plus F gampang banget, tinggal vektor C nya 6 min 2 ditambah dengan vektor F nya. Vektor F nya 4 min 1. Komponen yang sama kita jumlahkan, X dengan X, Y dengan Y. Berarti atas dengan atas, bawah dengan bawah. 6 ditambah 4 10. Negatif 2 tambah negatif 1 negatif 3. Jadinya 10 negatif 3. Jawabannya yang A. Masih tentang operasi vektor. Diketahui vektor C 6 negatif 2 dan vektor F 4 negatif 1. Vektor C kurangi vektor F adalah, berarti 6 negatif 2 dikurangi 4 negatif 1 sama dengan atas kurangi atas, 6 kurangi 4 2, bawah kurangi bawah, negatif 2 dikurangi negatif 1, berarti negatif ketemu negatif, positif ya. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 14. Nah, nomor 14 ini perkalian, tapi yang perkalian yang cukup gampang. Nilai dari vektor C kali vektor F. Nah, ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian dijumlahkan. 6 dikali 4, 6 kali 4 ditambah negatif 2 kali negatif 1, negatif 2 kali negatif 1 sama dengan 6 kali 4 24 ditambah 2 negatif 2 kali negatif 1 berarti 2 sama dengan 26. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Diketahui vektor A, panjang vektor A 10, panjang vektor B 6. Vektor A dan vektor B membentuk sudut 60. Nah, ini perkalian yang ada sudutnya ya. Bisa dibuka kembali bukunya biar ingat. Hasil kali skalar vektor A dan vektor B adalah, nah di sini diketahui kalau cos 60 itu setengah akar 2. Nah, jadi perkaliannya vektor A dikali vektor B dikali cos theta. Theta itu sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk kan 60 ya. Jadi panjang A 10, panjang B 6 dikali cos theta, berarti cos 60 setengah akar 3. Coret-coret, atas dapat 3, bawah dapat 1, kita kalikan. 10 kali 3 30 kali 1/1 1 akar 3. Jadi jawabannya 30 akar kok akar 3, akar 2 maaf ya. Nah, akar 2. Selanjutnya untuk nomor 16. Diketahui vektor D 13 5 6. Vektor basis dari vektor D adalah, nah ini vektor yang ada di ruang 3. Nah, kalau ini bentuknya vektor baris, maka vektor basisnya adalah IJK. Nah, berarti yang B. Nomor 17. Diketahui vektor D 13 5 6. Vektor negatif dari vektor D adalah, vektor negatif berarti sama seperti inverse vektor ya. Tinggal menambahkan negatif di depan. Jadi negatif dari vektor D adalah negatif 13 5 6. Tinggal kita kalikan saja, berarti negatif 13 negatif 5 negatif 6. Jawabannya yang C. 18. Diketahui vektor D 13 5 6. Panjang dari vektor D adalah panjang vektor akar komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat tambah komponen Z kuadrat sama dengan komponen X nya, berarti akar 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar
13 kuadrat 169 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah 6 kuadrat 36. Kita hitung 25 ditambah 36 berarti 61. 61 tambah 169 berarti 0. 6 tambah 7 3 230. Jawabannya yang B. Soal nomor 19 sampai 22. Diketahui titik A 315 dan titik B 263. Komponen vektor AB adalah, nah komponen berarti gampang banget, tinggal komponen vektor AB berarti komponen B dikurangi komponen A. Yang pertama komponen B kita ambil bagian X-nya, XB-nya berarti 2, XA-nya 3 berarti 2 kurangi 3. Komponen selanjutnya komponen Y. Komponen YB-nya 6, YA-nya 1, 6 kurangi 1. Z-nya, ZB-nya 2, ZA-nya 5, 2 kurangi 5. Maka diperoleh 2 kurangi 3 negatif 1, 6 kurangi 1 5, 2 kurangi 5 negatif 3. Jadi komponen vektor AB adalah negatif 1, 5, negatif 3. Dimulai dari nomor 19, jawabannya yang A, 2 dikurangi negatif, kebalik. Jawabannya yang B. Nomor 20 berarti 6 min 1, jawabannya yang D. Nomor 21, 2 min 5 berarti jawabannya yang bukan 2 kurangi 5 ya, 3 kurangi 5 karena Z-nya 3 kurangi 5 berarti min 2. Nah, ini saya betulkan ya, negatif 2. Ini 3 dikurangi 5 saya betulkan karena ZB-nya harusnya 3 bukan 2, tadi saya salah sebut ya. 3 min 5 negatif 2. Oke, nomor 21 jawabannya yang E. Nomor 22 berarti jawabannya yang negatif 1, 5 negatif 2. Adakah? Jawabannya yang D. Nomor 23 diketahui vektor A 3 negatif 1 dan vektor B 1 0. Hasil dari A kali B, vektor A kali vektor B, maka komponen X kali komponen X 3 kali 1 ditambah komponen Y kali komponen Y negatif 1 kali 0. 3 kali 1 3 negatif 1 kali 0 0. 3 tambah 0 3. 24 diketahui vektor F 2W 8 dan vektor G 68. Jika vektor F sama dengan vektor G maka nilai W adalah, nah gampang ya, vektor F sama dengan vektor G. Jadi 2W 8 sama dengan 68. Persamaan vektor berarti komponen X-nya harus sama, komponen Y-nya harus sama. Karena komponen Y-nya udah sama, yang kita perlu cari adalah komponen X-nya. Komponen X-nya 2W sama dengan 6, maka berapakah nilai W? 6 dibagi 2, maka nilai W-nya 3. Soal terakhir, jika vektor B 10 maka nilai dari 2B adalah, nah 2B berarti 2 kali vektor B-nya 10. Kita kalikan 2 kali 1, 2 kali 0, 0. Jadi 2, 0, jawabannya yang E.